Salam sehat. Kembali kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Bersama saya Mr. Tio yang akan membimbing kalian dalam materi kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya tidak bosan-bosannya juga mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap taati protokol kesehatan 4M, memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, tentunya juga kita dukung program dari pemerintah vaksinasi COVID-19 agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan pastinya kita juga berdoa ya. Oke. Selamat kepada Gerard Adli 9H yang pertemuan sebelumnya berhasil menjawab sebuah pertanyaan dari video pembelajaran minggu lalu juga ya, ISBN, yaitu ada International Standard Book Number. Nah, jadi minggu ini juga seperti biasa ada kuis juga. Namun kuis tebak kata ini ada sedikit berbeda dari minggu lalu. Kali ini saya akan membuat dengan kata kuncinya gambar. Kalian akan menebak satu kata yang terdiri dari beberapa huruf. Dilihat dari gambar. Ada dua gambar yang akan saya sajikan nanti. Kalian coba tebak itu kata apa. Dan pastinya kata tersebut berhubungan dengan materi pembelajaran hari ini. Nah, bagi yang bisa menjawab, langsung saja komentar nanti di kolom @modo, dan siapa yang benar dan cepat, kamu akan mendapatkan tambahan poin sebesar 5 poin seperti minggu lalu sih kira. Oke, kali ini saya akan tunjukkan gambarnya 5 detik ya per gambar. Silakan. Berhubungan dengan tinggi, atas. Gambar kedua. Wow, ada apa ini? Oke, kalian bisa simpulkan, dan ternyata ada 7 huruf. Silakan tebak. Berhubungan dengan materi, dan jawabannya nanti ada terselip di video pembelajaran kita, entah di awal, di akhir, atau di tengah ya, di kiri, di kanan, atas, bawah. Nah, pokoknya simak terus pembelajaran hari ini. Penasaran kan? Nah, jawabannya ada di video pembelajaran kali ini. Yuk simak video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Pelajaran kali ini menanggapi isi buku fiksi dan non fiksi ya, lanjutan pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mampu membuat peta konsep isi buku. Pastinya buku fiksi dan non fiksi. Yang kedua, mampu menanggapi isi buku ya, isi buku fiksi dan non fiksi. Membuat peta konsep dengan beragam alat pengatur grafis. Tentunya kalian bertanya-tanya, apa sih alat pengatur grafis itu? Nah, alat pengatur grafis ya, itu berfungsi untuk memetakan isi, gagasan, peristiwa, atau beragam konsep yang terdapat dalam buku. Nah, itu fungsi alat pengatur grafis ya. Jadi gambar-gambar, nah, itu memudahkan orang untuk mengerti. Ada beberapa jenis, yaitu pertama rantai peristiwa, proses. Yang kedua diagram peristiwa. Yang ketiga peta gagasan. Nah, ini adalah contoh alat pengatur grafis. Yang pertama kita bahas
rantai peristiwa. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Jadi ada rangkaian prosesnya ya. Bagaimana dari awal berhubungan satu sama lain hingga muara yang paling akhir, begitu. Yang kedua, diagram peristiwa. Ya. Diagram peristiwa. Nah, tentunya ini ada pengenalan konflik memuncak, klimaks, dan turun lagi. Ada penyelesaian pemecahan masalah. Nah, jadi pengenalan itu bagian awal yang memperkenalkan tokohnya. Konflik muncul, mulai konflik masuk, memuncak ya, mulai dia atas klimaks itu puncak ya. Bagaimana konfliknya udah memuncak dan pemecahan masalah itu ada penyelesaian. Dan disitulah ada jawaban. Nah, yang ketiga, alat pengukur grafisnya ada peta gagasan. Nah, contoh peta gagasan gambarnya seperti ini. Jadi ada tautannya gitu ya. Penyebab kegagalan sekolah bisa sakit, malas, mudah menyerah. Nah, ini jadi ada dipetakan. Menanggapi isi buku fiksi dan non-fiksi. Bagaimana menanggapi isi buku fiksi dan non-fiksi? Tentunya dalam menanggapi itu ya, menanggapi isi buku dalam bentuk resensi. Nah, jadi menanggapi isi buku fiksi dan non fiksi itu berbentuk resensi. Kita harus tahu dulu tanggapan. Apa sih pengertian tanggapan? Reaksi, pendapat, komentar, atau penilaian seseorang setelah melihat, mendengar, membaca, atau merasakan sesuatu. Khusus kali ini pelajaran materi kali ini membaca ya. Bagaimana kita setelah membaca buku fiksi atau non fiksi, kita menanggapi. Menyusun tanggapan terhadap isi buku bisa kamu sampaikan dalam bentuk ya, itu tadi yang saya bilang, dalam bentuk resensi. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam resensi sebuah buku, yang harus diperhatikan ini ada beberapa poin ya. Yang bagian pertama itu identitas buku. Kamu harus memperhatikan identitas bukunya. Terus juga pengenalan penulis dan karyanya harus kamu perhatikan. Ringkasan buku ini juga penting supaya kamu tahu sebenarnya kedalaman buku itu apa. Tanggapan isi dan penyajian bukunya. Nah, ini terbagi menjadi dua bagian juga, tanggapan isi dan penyajian bukunya. Bagian yang pertama, kelebihan atau keunggulan buku. Dan tentunya bagian yang kedua, lawannya, kelemahan atau kekurangan buku. Nah, ini akan kita lampirkan sebuah contoh. Kalian bisa mempelajari dari contoh berikut. Contoh ya, meresensi. Judul aslinya Quantum Learning ya. Penulisnya bisa kamu lihat di situ ya. Ada terjemahan juga, penerjemahnya Alwiyah Abdurrahman, tahun terbitnya ada. Nah, bisa kamu baca situ. Presensinya juga, presensi itu nama siapa yang meresensi, siapa yang memberikan tanggapan begitu ya. Nah, ada judulnya Jalan Menuju Keberhasilan dengan Belajar. Nah, di situ ayo baca-baca buku ini agar kalian memiliki pengetahuan tentang belajar. Rugi loh yang tidak membaca. Buku ini ditulis oleh penulis internasional yang andal. Nah, bagian yang keduanya, penulis Quantum Learning ya, membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan adalah Bobby De Porter dan Mike Haneke. Buku ini memberikan kiat-kiat petunjuk strategi dan seluruh proses yang dapat menghemat waktu, mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Bagi mereka yang telah terperangkap dalam anggapan bahwa belajar itu membosankan,
Quantum learning hadir bagaikan obat penawar yang menghidupkan dan memperkuat kembali kegembiraan dan kecintaan belajar. Buku ini berisi tentang cara belajar yang nyaman dan menyenangkan. Pada bagian pertama, mencari motivasi untuk menambah minat dalam belajar. Buku ini memberikan solusi atau strategi yang unik dalam proses belajar. Misalnya, dengan menggunakan musik khusus, Anda dapat mengerjakan pekerjaan mental yang melelahkan sambil tetap rileks dan berkonsentrasi. Buku ini juga berisi tentang tokoh yang menciptakan keberhasilannya sendiri. Steve Snyder membaca 14 buku dalam suatu pengembangan antara Los Angeles dan Sydney, Australia. Dia menggunakan teknik yang dikembangkannya. Ia biasanya membaca 3 atau 4 buku fiksi atau non-fiksi dalam satu malam. Kecepatan membacanya ini adalah 5.000 kata per menit. Banyak masyarakat yang tidak mempercayai bahwa ia dapat memahami buku yang ia baca. Akan tetapi, Steve menyamakan kecepatan membacanya dengan bermain ski. Anda sebenarnya memahami bacaan Anda secara lebih baik kalau Anda membacanya dengan cepat. Akhirnya, Steve menjadi pembicara di seminar-seminar internasional dan sukses. Di akhir buku ini terdapat kalimat inspirasi, yaitu ingatlah untuk menggunakan keterampilan Anda. Ingatlah untuk bersenang-senang, dan ketika Anda mencapai tujuan, Anda rayakanlah. Gaya bahasa pada buku ini mudah dipelajari karena menggunakan bahasa populer. Misalnya, apa yang dapat dilakukan oleh seseorang, orang lain pun mempunyai potensi untuk melakukannya. Isi dari buku ini sangat detail menjelaskan kiat-kiat petunjuk dan strategi dalam belajar. Pembaca harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu sebelum membaca buku ini agar cepat memahaminya. Buku ini memuat beberapa gambar ilustrasi, tetapi ilustrasinya agak membingungkan dan sulit dipahami. Penulis ingin memberitahukan kepada masyarakat kiat-kiat baik untuk membuat belajar menjadi nyaman. Buku ini sangat baik bagi siswa-siswi dan mahasiswa yang ingin kegiatan belajarnya menjadi kesenangan dan kenyamanan. Jadi, buku ini harus dibaca agar memiliki sebuah pegangan atau cara dalam belajar. Nah, itu dia resensi ya. Nah, dari contoh tadi kita analisis kembali ya bagian-bagian hal atau unsur-unsur yang harus diperhatikan tadi. Tentunya ini ada identitas buku, judulnya, bukunya apa, bahkan di sini ada judul asli, ya, ada judul terjemahannya juga, penulisnya, penerjemahnya juga ada lengkap. Ada juga judul resensinya. Nah, judul resensi berbeda dengan judul buku. Ya, itu terserah kamu, yang penting mengacu pada konsep atau gambaran dari isi bukunya, ya, masih nyambung gitu. Quantum learning membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. Dan ada nama penulis, Bobby the Porter McHugh. Nah, ini adalah pengenalan dan penulis karyanya. Ringkasan buku. Ini juga bagian dari ringkasan bukunya. Dan ini bagian terakhir, tanggapan isi. Tentunya ada 2 bagian. Ilustrasinya agak membingungkan. Nah, ini bagian kelemahan bukunya. Boleh saja terbalik, bisa kelemahan duluan dibahas, baru kelebihan. Bisa juga kelebihan duluan baru kelemahan. Dan sini ada kelebihan bukunya.